Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Irawanti Plaucia dengan NIM 2306032 dari kelas A3 PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD mengenai kesalahan dalam tata bahasa. Video yang saya ambil adalah liputan berita dari CNN News. Berikut videonya. Lalu bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir bandang dan juga longsor di Desa Simangun Lampe, Kabupaten Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara? Kita langsung terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Agus Supratman yang ada di sana. Agus, sejauh ini berapa total korban banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana? Ya, Mevri, hingga hari ini tercatat 11 korban yang hilang akibat peristiwa banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan ini. Seorang warga, perempuan dewasa, telah ditemukan pada hari Sabtu, tepatnya di pinggiran Danau Toba, sekitar 500 meter dari lokasi bencana. Sedangkan 11 warga lainnya hingga hari ini masih terus dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian baik di darat maupun di perairan Danau Toba. Di darat sendiri, selain mencari secara manual, hari ini anjing pelacak telah diturunkan milik Polda Sumatera Utara untuk mencari korban, titik-titik lokasi yang diperkirakan adanya rumah warga yang kemarin dihantam banjir bandang. Dilakukan upaya pencarian, namun hingga siang ini memang belum ada hasil yang diperoleh. Selain lewat anjing pelacak, tim SAR gabungan juga mengerahkan sejumlah alat berat, baik eskavator mengangkat bebatuan yang menimbun rumah-rumah warga. Batu-batu ini memang ukurannya cukup besar sehingga petugas harus melakukan kerja yang perlahan, memindahkan bebatuan tersebut dari atas ke tempat yang lain. Begitu juga dengan pemecah batu juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses penggeseran material, longsoran dan di lokasi bencana ini. Sedangkan di perairan hari ini tim SAR gabungan, Basarnas, kemudian Polri dan TNI juga sudah melakukan penyisiran pasca seorang warga yang jadi korban sudah ditemukan di perairan hari Sabtu. Maka hari ini juga digiatkan pencarian di sekitar pinggiran Danau Toba menggunakan perahu karet, mencari di puing-puing kayu maupun di kawasan Eceng Gondok yang ada di sekitar pinggiran Danau Toba ini. Hingga siang ini juga belum ada hasil yang diperoleh, dan saat ini hujan sudah mulai gerimis di kawasan ini. Tentu saja ini akan berdampak pada langkah-langkah pencarian, karena jika hujan semakin membesar atau deras, maka upaya pencarian akan dihentikan. Dari liputan berita tadi, terdapat dua kesalahan berbahasa yang saya temukan, yaitu yang pertama, pemilihan kata, yang kedua, artikulasi. Hingga hari ini tercatat 11 korban yang hilang akibat peristiwa banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan ini. Seorang warga, perempuan dewasa, telah ditemukan pada hari Sabtu, tepatnya di pinggiran Danau Toba, sekitar 500 meter dari lokasi bencana. Sedangkan 11 warga lainnya hingga hari ini masih terus dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian baik di darat maupun di perairan Danau Toba. Di darat sendiri, selain mencari secara manual, hari ini anjing pelacak telah diturunkan milik Polda Sumatera Utara untuk mencari korban, titik-titik lokasi yang diperkirakan adanya rumah warga yang kemarin dihantam banjir bandang. Dari potongan berita tadi terdapat kesalahan pemilihan kata yang dilakukan oleh reporter, seperti yang tertera. Menurut saya, penggunaan kata hingga kurang tepat digunakan. Pemilihan kata harus tepat dan jelas karena kata merupakan bagian terpenting dalam pembentukan kalimat. Menurut saya, kata yang tepat digunakan adalah sampai. Menurut saya, kata warga ini tidak perlu lagi digunakan karena hanya melakukan pemborosan kata pada kalimat sehingga kalimat tidak efektif. Menurut saya, penggunaan kata titik-titik kurang tepat digunakan. Seharusnya ada penambahan kata di dalam penggunaan tata bahasanya. Adapun perbaikannya,
Sampai hari ini tercatat 11 korban yang hilang akibat peristiwa banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan. Seorang perempuan dewasa telah ditemukan pada hari Sabtu, tepatnya di pinggiran Danau Toba, sekitar 500 meter dari lokasi bencana. Sedangkan 11 warga lainnya sampai hari ini masih terus dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian baik di darat maupun di perairan Danau Toba. Di darat sendiri, selain mencari secara manual, hari ini anjing pelacak telah diturunkan milik Polda Sumatera Utara untuk mencari korban di titik-titik lokasi yang diperkirakan adanya rumah warga yang kemarin dihantam banjir bandang. Selain lewat anjing pelacak, tim SAR gabungan juga mengerahkan sejumlah alat berat, baik eskavator mengangkat bebatuan yang menimbun rumah-rumah warga. Batu-batu ini memang ukurannya cukup besar sehingga petugas harus melakukan kerja yang perlahan, memindahkan bebatuan tersebut dari atap ke tempat yang lain. Begitu juga dengan pemecah batu juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses penggeseran material, longsoran dan di lokasi bencana ini. Dari potongan berita tadi juga terdapat kesalahan pemilihan kata yang dilakukan oleh reporter seperti yang tertera. Menurut saya, kata baik kurang tepat digunakan. Kata yang tepat digunakan adalah berupa karena pemilihan kata harus tepat dan jelas karena kata merupakan bagian terpenting dalam pembentukan kalimat. Menurut saya, penggunaan kata ini memang melakukan kerja yang dan ini tidak perlu digunakan karena hanya melakukan pemborosan kata pada kalimat sehingga kalimat tidak efektif. Adapun perbaikannya yaitu selain lewat anjing pelacak, tim SAR gabungan juga mengarahkan sejumlah alat berat berupa ekskavator mengangkat bebatuan yang menimbun rumah-rumah warga. Batu-batu ukurannya cukup besar sehingga petugas harus perlahan memindahkan bebatuan tersebut dari atap ke tempat yang lain. Begitu juga dengan pemecah batu sudah diturunkan untuk mempermudah proses pergeseran material longsoran di lokasi bencana. Sedangkan di perairan hari ini tim SAR gabungan, Basarnas, kemudian Polri dan TNI juga sudah melakukan penyisiran pasca seorang warga yang jadi korban sudah ditemukan di perairan hari Sabtu. Dari potongan berita tadi terdapat kesalahan pemilihan kata yang dilakukan oleh reporter seperti yang tertera. Menurut saya kata hari ini kemudian juga warga yang jadi tidak perlu digunakan karena hanya melakukan pemborosan kata pada kalimat sehingga kalimat tidak efektif. Menurut saya penggunaan kata hari Sabtu kurang tepat, seharusnya ada pendaman pada di dalam penggunaan tata bahasanya. Adapun perbaikannya, sedangkan di perairan, tim SAR gabungan Basarnas, TNI dan Polri sudah melakukan penyisiran pasca seorang korban sudah ditemukan di perairan pada hari Sabtu. Hingga siang ini juga belum ada hasil yang diperoleh dan saat ini hujan sudah mulai gerimis di kawasan ini. Tentu saja ini akan berdampak pada langkah-langkah pencarian karena jika hujan semakin membesar atau deras maka upaya pencarian akan dihentikan. Dari potongan berita tadi terdapat kesalahan pemilihan kata yang dilakukan oleh reporter seperti yang tertera. Menurut saya kata juga saat ini hujan kurang tepat digunakan karena pemborosan kata pada kalimat sehingga kalimat tidak efektif. Adapun perbaikannya, hingga siang ini belum ada hasil yang diperoleh dan mulai gerimis di kawasan ini. Tentu saja ini akan berdampak pada langkah-langkah pencarian. Karena jika hujan semakin membesar atau deras, maka upaya pencarian akan dihentikan. Di darat sendiri, selain mencari secara manual, hari ini anjing pelacak telah diturunkan milik Polda Sumatera Utara untuk mencari korban titik-titik lokasi yang diperkirakan adanya rumah warga yang kemarin dihantam banjir bandang. Dilakukan upaya pencarian namun hingga siang ini memang belum ada hasil yang diperoleh. Dari potongan berita ini juga terdapat kesalahan artikulasi yang dilakukan oleh reporter seperti yang tertera. Pada menit ke-1:21 detik, kata dilakukan artikulasinya kurang jelas sehingga kata yang saya dengar adalah di 8. Artikulasi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembacaan laporan berita. Karena apabila artikulasi jelas, maka orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan dapat mengerti, begitupun sebaliknya. Batu-batu ini memang ukurannya cukup besar sehingga petugas harus melakukan kerja yang perlahan, memindahkan bebatuan tersebut dari atap ke tempat yang lain. Dari potongan berita ini terdapat kesalahan artikulasi yang dilakukan oleh reporter seperti yang tertera. Pada menit ke-1:51 detik, kata atat salah pengucapan sehingga sulit dimengerti bagi yang mendengarkan. Artikulasi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembacaan laporan berita. Itulah tadi liputan berita yang memiliki kesalahan berbahasa yang saya temukan dari CNN Indonesia tentang kondisi terkini banjir bandang di Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.